sekalian, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita dapat beribadah kembali bersama-sama pada ibadah doa malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita mengangkat satu pujian, satukanlah hati kami. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, malam hari ini kami bersyukur atas anugerah Tuhan sehingga kami kembali dapat dihimpunkan dalam ibadah malam hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya, dan Tuhan juga memberkati akan pemberitaan firman Tuhan melalui talk show. Tuhan tolong agar kami semua disegarkan oleh kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada malam ini kita akan kembali mengupas satu ayat yang akan kita bahas bersama-sama, terambil dari buku Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, bertemakan jangan tawar hati. Telah hadir di sini Ibu Juliana ya. Dan beliau akan mengabarkan ya, menolong kita untuk mengerti satu bagian ayat yang nantinya terambil dari Amsal 24 ayat 10. Namun sebelumnya saya meminta saudara Ibu untuk pimpin dalam berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini Tuhan kembali memberikan kesempatan buat kami untuk bersama-sama belajar firman Tuhan mengenai tawar hati. Tolong kami, biarlah Roh Kudus menguasai kami untuk dapat memahami firman Tuhan menurut kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami menyerahkan waktu ini, Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya, demi nama Yesus, amin. Amin. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tema kita adalah jangan tawar hati, yang terambil dari Amsal 24 ayat 10. Saya bacakan ayatnya demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, ini suatu ayat yang menarik sekali
ya, pendek tetapi cukup relevan, dan pastinya setiap firman Tuhan relevan di kehidupan kita sepanjang hari. Berbicara tentang tawar hati. Nah, mungkin untuk mengawali pemaparan ini yang saya akan tanyakan kepada Ibu Yul adalah mungkin latar belakangnya terlebih dahulu tentang ayat ini. Yang jelas kitab ini ditulis oleh Salomo. Nah, penulis Amsal atau Salomo berkata, jika engkau, atau bisa kita ganti, jika kamu tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Nah, dari pernyataan ini ia hendak mengajarkan bahwa persoalan hidup sebetulnya terletak pada hati manusia. Nah, oleh karena itu penyelesaian masalah juga berkaitan dengan hati dan bukan semata-mata pengetahuan. Karena apa? Pengetahuan yang banyak belum tentu dapat menyelesaikan masalah hidup. Akan tetapi ketika kita belajar hidup oleh iman, hati kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah, itu sebetulnya sedikit latar belakang tentang ayat ini, karena ayat ini termasuk dalam kumpulan-kumpulan Amsal. Jadi topiknya berpindah-pindah dari satu ayat ke ayat yang lain, tidak seperti di kitab-kitab yang lain temanya bersusun sekian ayat lalu dirangkum menjadi perikop, tetapi ini kumpulan pengajaran-pengajaran yang ditulis oleh Salomo yang dikenal dengan orang yang bijaksana. Ya, demikian. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau kita masuk ya lebih dalam lagi tentang tawar hati ini, sebetulnya tawar hati itu maksudnya apa, Bu ya? Tawar hati, sederhananya tawar hati itu berarti biasanya dikatakan kehilangan hati atau hati yang hambar. Nah, apa yang hilang dalam hati? Yaitu kasih, pengharapan, dan iman. Itu sebetulnya tawar hati. Kadang-kadang juga dalam perjanjian lama tawar hati dikatakan sebagai gundah, kemudian tidak semangat, ketidakberdayaan diri. Itu yang bisa kita artikan tentang tawar hati. Kekhawatiran mungkin masuk ke dalamnya ya. Iya. Ya, putus asa, Cemas. gitu ya. Itu contoh-contohnya berarti. Itu uraiannya sudah tentang kecemasan, kekhawatiran, terus tidak bersemangat, pesimis, frustrasi dan kecewa. Itu sudah bentuk-bentuk tawar hati. Oh, oke. Nah, kalau di ayat ini kan dikatakan kalau tawar hati, kalau engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu, gitu. Berarti ada suatu perintah juga supaya kamu tetap kuat, jangan tawar hati, begitu kurang lebih ya. Iya. Nah, kenapa kita sebagai orang percaya dikatakan jangan tawar hati gitu? Dalam ayat ini kan jelas sudah, jika kamu tawar hati maka kecillah kekuatanmu. Berarti mengapa kita jangan tawar hati? Sebetulnya tawar hati itu merupakan reaksi dari suatu bentuk kesukaran hidup ya. Dalam Mazmur pasal 90 di situ Musa menulis tentang hal itu. Musa berkata demikian, menulis di Mazmur 90 ayat 10b. Manusia ini hidup begitu singkat, dan yang menjadi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, kesukaran dan penderitaan itu menyebabkan kesesakan dalam jiwa. Nah, jadi selama manusia hidup di dunia ini, kita terus-menerus akan diperhadapkan dengan berbagai macam kesukaran dan yang namanya penderitaan. Pasti ada macam-macam lah pengalaman hidup kita masing-masing dalam menghadapi kesukaran hidup dan penderitaan.
Nah, dalam situasi seperti ini, manusia yang selalu diperhadapkan dengan kesukaran hidup dan penderitaan, firman Tuhan saat ini hendak mengingatkan dan menegur kita. Saat kita menghadapi persoalan hidup, penderitaan, terlalu kesukaran hidup dalam bentuk apapun itu, termasuk saat ini corona ya, hendaklah kita jangan tawar hati. Karena ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Dan tawar hati itu menandakan bahwa kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan yang harusnya selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan orang percaya. Iya. Oh, karena itu jadi penekanannya sebetulnya ketika kita mengalami kesesakan, bisa juga dikatakan suatu permasalahan ya, atau problema hidup begitu ya, yang kita hadapi, warna-warni kehidupan. Pertama-tama jangan tawar hati, artinya jangan langsung menganggap wah ini permasalahan yang besar, saya tidak sanggup dan membuat saya tidak bisa melewatinya atau menyelesaikannya gitu ya. Kekuatan itu maksudnya gitu. Tapi berarti yang kedua tadi juga saya tangkap, ketika ini dikatakan kecillah kekuatanmu, ternyata jangan memang mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, malah kekuatan kita ditambah-tambahkan karena kita berpengharapan kepada Allah begitu ya, sehingga tidak tawar hati membuat kita bergantung kepada Allah. Ada satu ayat Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang menyesakkan, seperti saya katakan tadi, dan Musa juga menulis penderitaan dan kesukaran, ingat bahwa dalam segala hal itu kita tidak sendiri, karena kita bisa menanggung ketika kita menyerahkan apapun keadaan kita itu kepada Tuhan, maka Ia akan memberi kekuatan kepada kita. Oke, terima kasih. Nah, terakhir Ibu ya, pertanyaannya, kalau kita sudah tahu bahwa ternyata sumber kekuatan kita itu ada pada Allah, lalu bagaimana ini caranya orang percaya itu memperoleh kekuatan tersebut? Bagaimana cara memperoleh kekuatan? Kita tahu sumber kekuatan itu yaitu Allah. Pertama-tama, ketika kita berada dalam kesesakan, ingat bahwa kita ini adalah anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita adalah anak Tuhan dan orang yang menjadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh beriman teguh kepada Tuhan. Ingat bahwa apa yang hilang ketika kita tawar hati, yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Itu kadang-kadang yang hilang. Kita kehilangan iman, lalu kita juga karena iman kita goyah, lalu pasti pengharapan juga seolah-olah hilang. Pengharapan ini persoalan yang saya alami, tidak ada lagi jalan keluar sama sekali. Kita lupa bahwa hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Kita dikendalikan oleh yang mempunyai hidup kita. Dan oleh sebab itu, percayakan segenap hidup kita kepada yang mempunyai hidup kita, yang mengatur jalan hidup kita. Karena kadang-kadang kita kaget. Masalah hidup ini sumbernya dari dua sumber, yaitu dari dalam diri kita sendiri dan dari luar. Nah, dari dalam diri kita sendiri, ketika kita mengalami kesukaran, kesesakan oleh karena perbuatan kita sendiri, oleh karena masalah yang kita buat sendiri, kita kadang-kadang tidak kaget karena langsung evaluasi diri. Oh, pasti ini, atau mungkin ini karena hal yang kemarin. Kadang-kadang kan hati nurani kita menyatakan kesalahan-kesalahan itu kalau orang yang percaya dalam Tuhan. Lalu yang kedua itu dari luar. Kadang-kadang masalah dari luar ini yang seringkali membuat kita kaget. Wah, kenapa? Karena memang sifatnya attack-nya, serangan tiba-tiba, membuat kita tidak siap. Nah,
yang tiba-tiba ini, yang tanpa skenario ini, yang memang membutuhkan respon iman, dan oleh respon iman yang benar kepada Kristus, kepada Tuhan yang Maha Tahu, yang sangat juga memahami apa yang sedang kita alami saat ini. Mungkin kita ada dalam kesesakan, jadi Allah sangat peduli, Allah sangat mengerti apa yang sedang kita hadapi. Jadi saya kira itu cara orang percaya memperoleh kekuatan hidup pada masa kesesakan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Iya, jadi berserah dan juga memohon kekuatannya. Berarti pada saat seperti itulah malah kita perlu berdoa begitu ya, berdoa dan menyatakan saja apa yang kita alami ya. Nah, ketika kita serahkan berarti biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Ya baik Ibu, terima kasih banyak untuk penjelasannya pada malam hari ini, sudah menolong kita semua untuk dapat dikuatkan kembali ya dari satu ayat, jangan tawar hati, yang mengingatkan kita dalam masa kesesakan bagaimanapun juga hendaklah kita malah tetap berpegang teguh ya pada iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan menutup bagian pembahasan ini dan dari Ibu lagi untuk menutup doa. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepadamu oleh karena kami semuanya telah diingatkan melalui firman Tuhan yang menolong kami untuk dapat mengambil sikap percaya kepada Tuhan ketika kami ada dalam kesesakan hidup. Firman-Mu berkata kepada kami bahwa jika kami tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, oleh karena Engkau terus menopang kami. Terpujilah Engkau Allah kami, biarlah Roh Kudus akan menolong kami, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita sekalian. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita kembali mengangkat satu pujian, hanya Yesus jawaban hidup. Hanya
pertama kita berdoa buat pemerintahan Bapak Jokowi dan jajarannya di dalam menjalankan tugas yang dipercayakan oleh rakyat Indonesia kepadanya. Dan pokok doa yang kedua, kita mendoakan kerukunan umat agama di negeri kita tercinta Indonesia. GKI Pos PI Tanjung Bunga. Kita akan berdoa buat Bapak Pendeta Jones dan keluarga di dalam pelayanannya. Berdoa buat Bapak Evangelis Tommy J. Isa di dalam pelayanan musik serta pendidikannya. Dan yang berikutnya berdoa buat Badan Pengurus Jemaat dalam kerjasama sebagai satu tim. Berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang melayani. Berdoa buat aktivis yang melayani. Mari kita satu dalam doa. Yang berikutnya kita akan berdoa buat jemaat GKI Pos PI Tanjung Bunga, berdoa buat pertumbuhan iman jemaat, berdoa buat pergumulan jemaat, kesehatan jemaat, jemaat yang sakit ataupun jemaat yang berulang tahun. Mari kita satu di dalam doa.
ibadah Komisi Pemuda dan Remaja, dan ibadah Sabtu Ceria. Mari kita satu di dalam doa. Sebelum kita mengakhiri ibadah doa kita malam hari ini, dan sebentar doa malam doa penutup akan ditutup oleh Bapak Pendeta Jones. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Aku percaya. bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa di surga, oleh karena kemurahan
dan kasih setia telah menolong semua kami umat-Mu, jemaat-Mu. Kami boleh bersekutu bersama-sama melalui ibadah doa malam ini. Bapa, terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan terus pakai berarti mereka di tengah tugas dan pelayanan ke depan. Bahkan ya Bapa, semua jemaat kami yang dengan penuh setia sudah beribadah bersama-sama. Biarlah setiap firman yang sudah didengarkan akan terpatri di hati dan akan terus dilakukan dalam sepanjang kehidupan yang dijalani. Dan kami tetap berharap Bapa, Engkau sumber hidup kami akan tetap menuntun menyertai seluruh kehidupan tiap jemaat hari lepas hari dalam semua keberadaan, dalam segala tugas dan pekerjaan, dan dalam kehidupan bersama dengan setiap keluarga. Kasih karunia-Mu menyertai dan damai sejahtera dilimpahkan senantiasa. Kami akan berpisah mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk. Ibadah kita selesai saat teduh. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.